Anda di luar hari ini kayaknya panas ya di luar ya. Mudah-mudahan hati kita tetap adem, apalagi ada saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Hari ini kita matching coklat-coklat ya. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Anissa dan juga putrinya Aquin. Assalamualaikum. Kayak anak kembar ya berdua ya sekarang. Kakak adek. Tapi kita ngobrolnya nanti. Seperti biasa kita mojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana. Yang masih menjadi perhatian publik, banyak menuai komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini masih kelanjutan dari pojok yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita lagi membahas apa yang lagi rame. Yang lagi rame itu lagi perbincangan tentang dugaan adanya perselingkuhan dokter dengan apa sih istilahnya dokter koasnya gitu ya. Kenapa ini jadi rame? Karena si dokter spesialis ortopedi ini adalah orang taunya dia adalah suaminya Messi. Siapa Messi? Messi itu loh penyanyi cilik yang oke lagunya semua nyanyikan 1, 2, 3. Jumpa lagi. Oh. Ih, pada geleng-geleng kan? Pada geleng-geleng nggak tahu. Harusnya ada itu cuplikan video klipnya biar orang tuh inget yang mana Messi. Messi itu penyanyi cilik. Ya Anissa tahu kan ya? Kenal loh dia. Kenal. Tapi ya kemudian jadi dokter, jadi dia udah nggak ada lagi di dunia hiburan. Cuman rame. Nah kemarin dugaan perselingkuhannya itu justru yang ngebocorin teman-teman dokter yang lain soalnya ya. Jadi kayak unik aja gitu. Nah postingan yang terbaru setelah pasca berita dugaan perselingkuhan suaminya dengan mahasiswa koasnya. Karena ada itu kayak lagi sama-sama di Jepang lah apalah gitu ya. Messi akhirnya posting nih dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris apa Indonesia sih? Indonesia ya. Oh ini ada terjemahannya ya Google Translate. Terima kasih ya. Oke. Halo, saya ingin mengatakan terima kasih buat semua perhatian dan dukungan dan doa yang disampaikan melalui DM dan pesan. Semuanya benar-benar berarti buat saya dan dengan tulus meminta maaf karena mungkin saya tidak dapat membalas setiap pesan satu persatu. Terus dia juga mengabarkan, alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan semakin membaik setiap hari katanya gitu. Saya tetap berkomitmen menjalankan peran sebagai seorang residen. Residen tuh dokter residen ya, dokter yang di sebuah rumah sakit gitulah ya. Dan juga seorang ibu dan sekarang kondisi saya jauh lebih baik dibanding dengan beberapa hari yang lalu. Aduh ini bahasanya ya kayak kondisi saya jauh lebih baik dibanding beberapa hari yang lalu. Mohon terus doakan saya agar studi saya berjalan lancar, agar saya dan anak-anak selalu diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan dalam perjalanan ke depan. Terus dia juga menegaskan sampai saat ini dia belum bisa menerima acara maupun wawancara dan dia pokoknya meminta doa supaya kita semua selalu tetap menjadi orang yang baik dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini ngomong-ngomong soal kemarin tuh ada satu hal yang belum kita baca sih soalnya agak bingung juga. Ada komentar yang mengaku dia adalah ibunya si dokter dokter koas ini gitu ya. Tapi kan aku nggak tahu. Soalnya bahasanya gini, saya mau klarifikasi. Aku bingung, salah ketik kali ya. Hei semua, galak banget. Saya mau klarifikasi ya, ini saya Mama Cindy. Cindy itu si koas ini. Ayu Atika. Semua yang diberita itu tidak benar. Bahwa anak saya jadi pelakor dan hidup numpang dibiayain dia. Itu suami dia yang nipu anak saya lagi koas. Dia mengaku gak ada istri dan anak. Saya lagi koas satu rumah sakit. Akhirnya gimana sih? Dia mengaku gak ada istri dan anak saya lagi koas satu rumah sakit. Akhirnya si dokter ini kejar terus anak saya dan mereka kenal baru 3 bulan yang lalu. Tapi udah bareng ke Jepang gitu ya maksudnya. Fotonya sama-sama di tower itu ya. Artinya ini si dokter udah biasa dengan cewek lain. Kebetulan anak saya kena apes ditipu dan kalian perlu tahu ya katanya gitu. Yang berikut postingannya ada lagi. Saya baru tahu sekarang ya, saya nggak terima anak saya dibilang pelakor. Sementara yang ngejar-ngejar ini kan lakinya dan saya mau ketemu dan cari istrinya. Astaga kenapa ketemu dan cari istrinya? Ini anak saya udah tercemar gara-gara dia saya akan cari istrinya. Serem banget ya dicari istrinya. Maksudnya carilah itu lakinya ya, kenapa cari istrinya. Jadi tolong jangan pada asal ngomong katanya gitu. Yang berikutnya, punten bu, kata ini ada netizen jawab ya. Emang Cindy nggak ngestok gitu bu tentang itu laki? Saya aja baru mau jalan sama laki udah nyari tahu dia udah punya istri atau belum dan punya pacar belum. Ini udah 3 bulan masa nggak tahu apa-apa bu. And by the way Baswe ya kan kemarin kita udah ngecek kan Instagram suaminya itu. Ada kan fotonya dia sama istrinya anaknya 3 bu. Anaknya 3 loh bu.
Loh, kok kenapa aku jadi ngomong gitu? Anaknya 3. Kalaupun memang ini akhirnya udah bercerai ya, berarti anak ibu udah siap belum jadi ibu sambung 3 anak ya? Kayak saya udah tanya anak saya bahwa dokter ini udah cerai sama istrinya dan saya akan cari hari ini suaminya. Nah ini benar Bu, cari suaminya Bu ya. Ibu ini sekarang zaman sekarang aku kasih tahu nih Bu ya. Sekarang ada aplikasi namanya Si Duda. Jadi kalau si cowok ini ngaku udah cerai, Ibu cek Bu, udah ada belum putusannya di pengadilan ya. Itu bisa cek di aplikasi Si Duda. Dia untuk cari tahu apakah dia udah duda apa belum. Kalau baru OTW duda Bu, saya saranin ya Bu, jangan deh Bu, jangan Bu. Jangan Bu, jangan, iya kan? Jangan Bu, ntar malah yang perempuan soalnya dicap lakor, padahal lakinya yang gegatelan gitu. Tapi aku nggak ngomongin ini ya, maksud aku tuh kondisi secara general gitu ya. Kalau dideketin sama cowok yang baru OTW duda, jangan mau Bu, karena yang paling rugi selalu perempuan. Kalau nggak dia yang dituding pelakor ya kan? Padahal kan Ibu tadi bilang tuh, yang laki yang ngejar-ngejar, ya kan? Gitu Bu, ya Bu. Jangan cari istrinya Bu, mendingan cari itu laki aja deh ya. Oke. Ada komentar netizen. Oh iya, ada komentar netizen tentang klarifikasi. Nyanyi, ditipu. Hello, ini udah 2026, bukan zaman Majapahit yang masuk akal dong membela diri katanya gitu. Yang berikutnya. Oh berarti benar pacaran ya. Tuh guys, ibunya udah ngakuin. Salah lagi ya kan. Lagian hari gini aku single dipercaya, cek sosmed KTP gampang kali Bu, anak aduh tetap kan. Tuh nggak ada loh yang marahin lakinya. Di sini mana yang dimarahin perempuannya. Yang berikutnya, sekolah kedokteran nggak tahu cara pakai Google kah? Gue masih kuliah kalau ada yang deketin gue aja gue Google namanya, sekolahnya, media sosialnya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, nggak habis ya. Habis itu netizen juga ya habis dari lihat postingannya Messi, terus lihat juga ke feednya. Ada feednya postingannya Messi tuh lagi joget keren banget. Aku sih kalau ngelihat Messi joget begitu aku sampai mikir gini. Ini suaminya ngapain sih ya? Udah anak 3, istrinya masih energik, masih keren, masih oke, pintar, dokter. Apa gitu? Coba kita lihat. Ini ada video jogetnya mau dilihat. Coba. Supaya orang ingat ini loh Messi tuh ini. Betul Messi jogetin aja udah. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ada Anissa dan Akwin. Kita lihat profilnya berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Akwin. Akhirnya aku ketemu langsung. Masya Allah, lihat teman dari postingan aja. Sekarang kamu tampil berhijab gitu. Ini ada artikelnya Akwin. Putri Sultan kini makin cantik tampil berhijab. Masya Allah. Ini kalau aku mau tanya ya, apakah ini karena memang baru pulang umroh atau ini memang kamu lagi berproses juga atau memang sudah memantapkan hati si Akwin? Takut banget pertanyaannya. Takut banget pertanyaannya ya. Kan awalnya tuh kita baru pulang umroh, terus Bunda bilang 40 hari kan harus pakai jilbab dulu. Ya, kalau bisa. Itu pun aku juga ngikutin, nggak ada niatan untuk emang pakai jilbab, emang kayak ya udah aja deh. Ini jujur-jujur aja ya. Terus taunya ya aku nyaman, terus aku tuh dulu SD udah pernah pakai jilbab. Terus syuting akhirnya iman saya tidak kuat. Lepas lah, pakai lagi, lepas lagi. Dan dulu aku sempat mikir kayak apa aku nggak akan pernah pakai jilbab ya. Tapi ternyata setelah umroh itu aku doa banyak, tapi aku nggak pernah doa untuk pakai jilbab. Aku doa yang lain. Tapi ya alhamdulillahnya dikasih Allah untuk jalannya ini ya, gitu ya. Kamu nyaman aja. Gitu. Tapi apa yang kamu rasain kan awalnya kamu ya nurutin aja nih pulang umroh ya udah pakai kerudung. Apa yang akhirnya membuat kamu kayaknya jalanin aja lagi deh terus gitu? Apa? Perasaan apa yang kamu dapatkan? Aku ngerasa nyaman, terus masalah di hidup tuh berkurang. Masalah di hidup berkurang. Amin. Jujur. Terus banyak masalah ya nggak mandang umur lah. Betul. Terus itu pekerjaan juga makin banyak, alhamdulillah. Insya Allah tidak ada. Tanpa harus dikejar tuh ada sendiri gitu. Jadi nyamperin jadi kayak wow berkah sekali. Oh, jadi akhirnya kamu semakin ya mantap. Tapi walaupun mungkin ada juga kekhawatiran nggak sih? Ya kamu masih muda, mungkin orang kan pasti kadang baca komentar netizen kayak tuntutan mereka tinggi ya gitu ya. Malah nggak netizen, malah orang-orang terdekat aku yang bener kayak bener mau pakai jilbab ya. Kan orang terdekat mungkin yang kayak aduh iya nggak ya gitu. Tapi udahlah nggak peduli, it's my life anyway. Jalanin aja gitu ya. Terus kamu ya ngomong sama papa mama, ayah sama bunda, kamu ngomongnya gimana atau udah nggak ngomong? Mereka cuma yang kayak bener nak ya doain aja Bun ya. Sebenarnya ya udah deh ya. Jalanin aja gitu ya.
Jadi kalau dulu mungkin sempat khawatir ada godaan tawaran kerjaan bikin kamu udahlah gitu. Sekarang justru kamu memahami dari sudut yang beda ya, bahwa Allah kalau udah mau kasih rezeki udah Kalau enggak juga nggak ada halangannya gitu kan? Yang buat aku pasti akan cari aku, kalau enggak ya nggak udah. Oke. Ini ada juga nih videonya ya, Anissa sebenarnya pernah kamu berdoa ya pasti anak-anak supaya anak menjadi anak yang soleh-soleha gitu ya. Dari tahun 2022 bahkan. Coba. Doanya apa? Coba kita lihat videonya yang berikut ini. Masya Allah, hebat Rumpi. Masih ada loh. Kamu baru ingat lagi? Iya. Tapi kan emang setiap ucapan itu kan doa. Betul. Ya alhamdulillah kan aku juga belajar gitu kan kalau bisa dan tanpa dipaksa. Karena kan aku prosesnya juga waktu itu sempat yang pakai buka gitu kan. Jadi akan lebih nyaman kalau memang dia sadar. Sadarnya itu ya karena Allah, bukan karena ibunya, bukan karena bapaknya, bukan karena yang lainnya, bukan karena lingkungan juga. Gitu. Iya. Ternyata kan alhamdulillah gitu, Allah kasih kemudahan ya gitu di usia yang masih 17 tahun. Sebenarnya lebih khawatir mungkin ayah ya Queen. Ayah yang khawatir. Padahal kalau dia paham Mungkin Masya Allah. duniawinya lebih khawatir. Oh, ayah duniawinya kok. Iya, dengan umur aku yang sekarang yang masih bisa berkarya dengan banyak yang nggak pakai jilbab kan ya, apalagi zaman sekarang kan seperti itu. Jadi ayah yang kayak bener gak sih nak, beneran? Ya nggak apa-apa lah, doain aja doain. Jadi kamu merasa bahwa ayah mungkin khawatir lebih kepada ya kamu masih muda, mungkin ada tawaran yang mungkin tantangannya buat kamu ya. Tapi Ayah pasti merasa deep down dia seneng kok. pasti. Cuman ayah merasa mungkin ini godanya jadi besar nih karena dia masih muda gitu kali ya. Iya. Kekhawatiran bapak-bapak lah ya, kan beda ya. Gitu. Karena Tapi kan ya, berhijab itu kan memang semuanya harus lebih tertata. Tapi sih aku yakin bahwa kalau kita menutup aurat, lingkungan, ya nggak sih, pekerjaan semua akan Ya. Allah atur Mengikuti gitu. gitu loh, ya. Iya. Nikmatnya sih Jadi gitu. nikmatin Ini aja aku gitu ya. pikirin sih kayak yaudah kalau nggak datang nggak apa-apa, kalau buat aku ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Walaupun kayak ada hal-hal yang bikin aku kayak mesti aku bisa dapetin kerjaan itu. Tapi yaudahlah nanti juga pasti lebih baik gitu. Manusiawi lah gitu ya. Kerjaan apa tuh misalnya? Ada? Apapun itu bisa film, sinetron. Oh tapi mintanya kamu nggak berhijab Iya, gitu. banyak lah pasti. Tapi ada juga akhirnya tawaran juga dengan kamu berhijab ini ada juga banyak. film juga. Iya, alhamdulillah. Oh berarti lebih pas gitu ya. Ini 50-50 gitu loh. Nah kita mau lihat lagi komentar netizen, kita baca komentar. Bunyinya adalah oh ini adalah ibunya ya. Jadi sekarang nih sejak Akwin Panjang berhijab banget. gitu ya. Ini kalau ibunya komen di akunnya Akwin tuh jadi panjang-panjang tuh isinya doa Dari dulu semua sih ya. sebenarnya. Dari dulu tapi kayaknya sekarang makin panjang sih. Iya kayaknya. Masya Allah, tabarakallah, solehaku, bismillah, Allah jaga lindungi dari segalanya dan Allah istiqomahkan di jalannya. Jika semua niat kamu lakukan karena Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Allah tuntun, amin. Misi cantik gitu ya. Ciptaan Tuhan yang tidak mampu untuk berbohong yaitu mata. Masya Allah indahnya matamu nak. Mata dia diciptakan Allah untuk melihat. Bismillah ya Allah jadikan mata anak-anakku mampu melihat mana yang datang darimu. Mana yang bukan darimu ya Allah. Semoga anak-anakku bisa merasakan tahu mana yang baik dan yang buruk. Jauhkan dari pandangan mata yang tidak Allah ridho. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah Amin. doanya ibu gak pernah putus-putus Masya Allah, ya. iya. Amin. Amin. Kamu kalau Bunda posting begini kamu baca? Baca. Jujur. Kadang kayak udah tahu ini doa udah amin. Karena panjang banget. Jujur aja. Iya. Udah biasa. Kamu sendiri sebagai ibu ya kan tadi kalau lihat doa dari tahun 2022 gitu. Terus lihat anaknya mulai berproses gitu. Dari kamu sendiri apa yang kamu rasain? Mungkin. Beruntung, bersyukur. Ya semoga tidak Allah cabut nikmat takwa iman ini. Karena kan kita nggak tahu ya hidayah itu kan tetap baliknya ke Allah, haknya Allah. Kita cuma orang tua cuma bisa mencontohkan, mendoakan gitu kan. Selebihnya semua serahin ke Allah. Ya insya Allah nggak Allah cabut aja sih hidayah kita. Hidayah kita semua Iya, ya semua, gitu ya. insya Allah. Karena ya betul kita hidup di dunia yang penuh dengan Iya, banyak banyak sekali. sekali
hal yang latihan. Betul. Ini kita flashback lagi ke ibadah umroh kamu terakhir gitu ya. Sebetulnya tadinya ada rencana mau extend di Mekah. Tapi ternyata memang pada saat itu kemudian ada perang. Sebenarnya Iya. belum Belum perang waktu itu kan ya? belum ada peperangan. Jadi memang aku ngerasa karena ini umroh pertama kali seumur hidup sendiri. Tetap sama travel ISQ, tapi maksudnya tidak sama anak, tidak sama suami, tidak sama orang tua. Jadi cuman sama sahabat aku, Coach Nia, sama Umitri, cewek-cewek 3. Jadi itu benar-benar yang tawa sendiri, terus ke Hajar Ismail sendiri. Semuanya tuh serba sendiri, pegang Ka'bah sendiri, itu benar-benar berjuang dan itu nikmat banget. Jadi aku bilang sama Sultan, "Ay, boleh nggak aku extend?" Boleh. Langsung aku pengen extend, pesawat oke, semua oke. Tapi kadarullahnya hotel penuh. Hotel di Madinah, di Mekah, bahkan di Jeddah pun penuh. Wow. Masya Allah. Karena itu kan itu 11 juta yang datang ke sana. Umat, Padahal iya. itu baru hari ke berapa? Keempat apa kelima gitu pada saat itu Ramadan. Jadi benar-benar semua hotel full. Aku sih pengennya stay di sana. Akhirnya ya udah. Nah akhirnya pas pulang. sampai Jakarta langsung ada peperangan itu. Oh, berarti itulah Qadarullah. ya. Makanya hotel penuh, ini nggak boleh kayaknya. Nggak boleh stay di sana Sebuah lama. tanda ya. Soalnya Iya. nanti kayak Mesya gitu ya. Jadinya akhirnya jadi lebih mahal Iya, semuanya mungkin karena mereka kondisi. bukan kondisi pesawatnya mungkin bukan yang direct. Kalau yang direct sih insya Allah bisa. Insya Allah aman. Iya, betul juga ya. Gitu. Yang berikutnya, ini kegiatan Aquin juga kita mau lihat. Kamu main biliar katanya, bahkan ikut kompetisi-kompetisi segala. Ada postingannya coba kita lihat ya, aku main biliar. Wah, keren banget. My first ever biliar turnamen, katanya gitu. Kamu ikut turnamen loh, biasanya orang cuma iseng-iseng aja gitu ya. Serius. Sangat serius, mau jadi atlet biliar juga atau gimana? Nggak atlet sih, cuman hobi aja dari dulu. Karena dari dulu tuh aku emang hobinya kecocokan kayak ayah. Ayah kan dulu pemain balap, aku suka banget mobil. Oh juga. Aku pengen jadi pemain balap, pengen jadi Pembalap. tapi nggak dibolehin sama Apa yang gitu yang rally sih, rally. Rally, nggak dibolehin sama? Bunda. Oke, sama ayah boleh. Ayo. Malah harus latihan terus saya Bunda, jangan lakuin kamu cewek gitu. Iya. Oh iya, ibu ya. Terus banyak yang lain. Terus Iya, biliar. Biliar. Terus Kakak Raffi kan dulu sempat main bola di mana sih? Barcelona. Iya. Terus aku jadi tertarik sama bola, so aku juga suka bola gitu. Oke. Tapi sekarang lagi sukanya biliar. Biliar. Oh, oke. Ada videonya gimana sih kalau Aquin lagi main biliar kita lihat? Seriusan jadi? Aduh, malu banget. Ibunya enggak sekalian? Enggak usah lah. Enggak usah katanya gitu. Sering banget ngajak tapi nggak mau. Pertama kali kamu tahu biliar dari mana, gimana ceritanya? Masih ingat nggak? Umur Dulu berapa tuh? Ayah itu pon. Oh. Yes. Cari uangnya dari biliar. Cari uangnya dari biliar dia dulu. Dan aku dulu sering banget main biliar tuh malah nggak sama ayah, sama Kakak Raffi awalnya. Oh gitu. Terus akhirnya suka-suka, terus akhirnya mau turnamen, diajarin sama ayah. Sempet agak ini mau nangis ya kan, dimarahin terus. Ayah gitu ya. Masuk mulu bolanya. Tapi akhirnya yaudah. Jadi begitu diajarin ayah langsung ini ya, perfeksionis. Langsung ini keluar jiwa biliarnya. Tapi dengan diajarin ayah akhirnya bagus. Bagus. Aslinya. Sama Jadi Kakak Raffi paham. aku menang terus. Oh kamu menang sama kakak Raffi. Oh, Tapi iya. karena juga dibantai. Kamu mengalahkan kakak Raffi. Kalau sama ayah udah bisa ngalahin Oh ayah ya belum? udah nggak bisa itu, Ayah nggak mah ada. udah lagi. Ayah udah jago, soal cari uangnya dulu dari biliar. Iya. Baru tahu nih aku. Nata hidup. Nanti kita ngobrol lagi sama Anissa dan Aquin. Ada satu lagi bintang tamu yang mau kita wawancara. Ini juga pemain sinetron, tapi juga seorang yang pencinta alam gitu ya. Bahkan dia suka bikin tour untuk nganter gerombongan gitu, naik gunung. Bahkan yang muda-muda juga diajarin untuk mengenal alam. Dan bahkan di bulan Ramadan ini dia men-challenge dirinya ya. Kalau ini bukan alam yang gunung-gunung, bukan. Tapi jalan kaki dari Jakarta ke Bogor. Oh, wow. Wow, dengan polusi dan lain sebagainya. Seperti apa pengalamannya? Kita lihat dulu profilnya Lionel Hendrik berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Lionel. Sebelum apa kabar? Alhamdulillah baik, Carlos. Aku tadi pertanyaanku gini, kamu tadi kesini nggak jalan kaki Oh, kan? enggak. Ya? Kita mau lihat dulu seperti apa sih kompilasi sinetron yang dibintangi oleh Lionel berikut ini. Itu pada sedih ya, tapi kalau di freeze jadi kayak serem gitu ya.
Lionel kan kayaknya kesini-sini banyak dapat perannya antagonis Iya, ya. betul. Dulu-dulu kan nggak gitu ya. Dulunya protagonis. Protagonis Iya. lebih enteng. Coba komentar netizen kita bacain ya bunyinya apa nih. Mimik wajah Kak Lionel cocoknya orang darah tinggi. Kalau kalem baik gitu kayaknya ada yang kurang. Oh ini malah ada yang merasa kamu cocoknya antagonis ya. Yang berikutnya ada lagi. Lionel Hendrik mah spesialis villain katanya orang jahat di FTV. Yang berikutnya. Kembalikan Bang Onil yang aktingnya kocak-kocak. Lagi lanjut. Walau sekarang peran dia jahat mulu, yang nempel di aku peran-peran dia yang kocak. Apalagi FTV-nya ngakak banget deh katanya gitu. Kalau kamu sendiri? Aku fun-fun aja ya. Fun-fun Jadi aja. pertama dulu emang kita protagonis, terus komedi. Tiba-tiba ada satu PH kayak ngajakin, mau nggak Nil buat Coba. antagonis. Menarik nih ya. Terus kita challenge diri kita, rupanya menyenangkan juga ya. Bu, menyenangkan tuh nggak apa Karos? Kenapa? Sekarang kalau misalnya kita marah-marah sama orang kan orang pasti marah. Kalau di sinetron, kalau kita marahin orang, orang nggak boleh marah balik sama kita. Jadi ngelepas aja ya emosinya ya. Jadi kamu tuh tipe orang di kehidupan aslinya orang yang mendem atau orang yang ekspresif aja? Baik dok pastinya. Oh berarti mendem. Kita akan bahas yang berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali lagi bersama Lionel. Kita mau bahas sekarang kegiatannya sebagai pemandu. Apa sih kamu berarti sebutannya tuh pemandu? Kalau di Indonesia pemandu gunung. Pemandu gunung Guide, juga. guide. Padahal kamu aktor tapi pemandu gunung juga gitu. Punya bawa grup-grup juga rombongan. Bawa grup. Bawa grup nih. Ada videonya seperti apa sih kegiatan di ini naik gunung berikut ini. Jadi ini kesukaan kamu naik gunung dari SMA atau dari kecil sebelum itu? Sebenarnya dulu waktu kecil tuh awal mulanya tuh aku sempat diajak ke Tangkuban Perahu, terus lari-lari sama saudara-saudaraku. Nah saudaraku kan anak Bandung kan. Nah pas aku lari tuh karena dataran tinggi aku ngap. Kamu anak kota nih ya? Kota ceritanya. Oke. Aku ngap, abis ngap terus kayak kan kelas kecil, kok kalah nih sama saudara-saudara. Terus aku inget banget, aku tuh lihat tanah ya. Terus aku bilang gini, suatu saat aku akan naik gunung gitu kak. Terus umur berapa tuh? Kayak 7-8 tahun ya. Astaga, dari kecil udah ini ya kompetitif ya. Terus habis itu SMA kebetulan di sekolah tuh ada organisasi pencinta alam, aku masuk di situ, mulai belajar, makin lama kayak menyenangkan sekali ya, sampai sekarang. Udah nggak ngap lagi ya? Kalau nggak olahraga ngap juga. Jadi kamu kan naik gunung, kamu juga ada kegiatan syuting juga gitu. Terus gimana cara kamu ngelatih fisik tuh supaya tadi kan harus ada persiapannya nggak? Ini menarik banget Karos, jadi misalkan lagi syuting, saya pas break syuting, aku olahraga. Tapi terkadang sempat juga nggak olahraga akhirnya naik. Tapi akhirnya kita tahu kalau nggak olahraga sama sekali, itu mungkin bisa naik, tapi lagi hoki. Tapi resikonya gede banget. Kalau misalkan kita olahraga, naiknya santai, bisa ngobrol. Enak. Resikonya apa aja sih kalau misalnya fisik kita kurang prima? Oke, kalau misalnya anggap aja kita mau naik gunung 2 hari semalam di manapun ya. Fisiknya kurang prima. Satu, kalau badannya nggak sehat, berarti gimana mau berjalan? Kan kayak gitu. Kalau orang mau bekerja, badannya nggak sehat, kerja juga nggak maksimal sama. Orang pas naik gunung, badannya nggak sehat, pasti juga nggak akan nyaman. Bisa jadi waktu lagi naik, kena cuaca, misalkan dingin apa segala macam, terus dia langsung badannya bisa panas, hangat. Di kota aja kita udah tewas. Nggak konsen gitu ya, takutnya salah injek gitu ya, kepleset apa segala macam itu mungkin ya. Oke. Ini belajar, ada postingan kamu katanya, kamu ini kita lihat nih kan postingannya ya. Ngapain belajar berkegiatan outdoor aman gitu ya. Biar apa sih? Biar bangga gitu. Iya, banggain dia nih anak ya dan mereka. Itu aku. Oh, ini kamu? Itu aku. Oh, I see. Jadi membanggakan kamu di umur 8 tahun yang melihat tanah dan aku akan naik gunung. Ini? Iya, itu sama anak-anak. Sama anak-anak dan mereka. Jadi kamu mau menurunkan ini juga buat anak-anakmu ya. Nah ini menarik, belajar berkegiatan outdoor yang aman. Iya. Itu kamu garis bawahi aman. Iya. Gitu. Aman tuh karena gini, banyak kejadian-kejadian di gunung, misalkan kayak kecelakaan, apanya dia hilang, ataupun dia celaka, sampai pun dia kehilangan nyawa. Itu kalau menurutku tuh bisa dikurangin dengan orang tuh tahu gimana sih cara berkegiatan di alam tuh yang baik dan benar. Iya, dari persiapannya, dari perencanaannya, pelaksanaan, sampai dia evaluasi, itu harus ada tuh. Jadi naik gunung tuh nggak asal, oke kita rame-rame ya yuk kita naik gunung terus pergi. Pas sampai sana makannya apa? Tenang aja. Nggak bisa, jadi ada tetap persiapannya harus dilakukan dengan serius. Betul. Ya. Untuk kamu yang umur 8 tahun, aku akan naik gunung dengan cara yang benar. Pernah nggak pernah nih kamu mengalami hal-hal berikut ini? Mengalami kejadian mistis? Matanya langsung melotot loh, jeng jeng, jeng jeng. Mungkin kalau menurut pandanganku Kak Karos ya, menurut pandanganku adalah ketika orang seperti itu dia tuh lagi capek.
Jadi ketika orang capek tuh dia nggak konsen, dia bisa dengar sesuatu yang nggak harus didengar kayak atau halusinasi dilihat. gitu Iya, ya. ha. Kamu menurut kamu gitu, tapi kamu sendiri nggak pernah ngadepin itu? Nggak, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ini karena sering ada sering ada berita gitu yang kayak, ini orang hilang, nggak ketemu, tiba-tiba pulang sendiri gitu ya. Misalnya gini, fakta Syafiq Ali ditemukan, ini tewas setelah 11 hari hilang di Gunung Slamet sebelum hilang. Jadi ini kan yang ketika ada insiden gitu ya. Insiden ini mungkin awalnya ada yang ngerasa kayak, kok ini kok misterius sekali. Gini gitu. harus biasanya tuh kalau orang hilang di gunung tuh kemungkinan tuh misalkan anak muda bisa di bawah 20 tahun, misalnya dia tuh mau balapan mau cepet-cepetan. Oke, selain mau cepet-cepetan, terus mungkin layeringnya nggak bener. Jadi kalau di gunung tuh ada layering tuh pakai bajunya ada base layer, mid layer, outer layer. Jadi ada yang kena tubuh dulu base layer, terus yang mid layernya tuh yang insulasi buat nahan panas, sama outer layernya buat nahan angin gitu. Jadi bahannya tetap hangat. Jadi ada kegiatan statis sama dinamis. Dinamis itu berjalan, statis kita diem. Nah biasanya mereka itu yang seperti itu, kan kalau naik gunung tuh emang sudah ada jalur ya di Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita nggak punya pengetahuan, kita pakai guide aja. Dia akan menunjukkan jalan. Jadi semua segala macam distribusi logistik segala macam itu guide yang ngatur. Dia udah tinggal jalan aja. Nah biasanya kalau yang seperti itu, mungkin dia lagi jalan sendiri, tiba-tiba kepleset, nggak ada yang tahu. Atau mungkin gini, yang paling sering Karos ya. Udah tenang aja, nanti gue tunggu deh di atas. Nanti lu jalan aja, gue tunggu di sana. Ini kan bukan di mall. Iya betul. Nggak mungkin kita tunggu-tungguan di hutan. Ada temen yang, ini dia 1, 2, 3 nih, 3. Rupanya pas dia jalan, dia sampai bawah, yang ini nggak ada. Iya itu. Nah iya, karena dia terpisah. Makanya aku di rombonganku biasa itu nggak pernah boleh terpisah. Kita tuh ada leader, sweeper, sama ada konektor kita. Di belakangnya ada juga yang selalu, jagain. dan HT sore nih. Oke. Jadi kalau hilang di gunung itu bukan harus adalah hal yang mistis gitu ya, tetapi mungkin ya namanya juga di gunung kan bukan jalan yang kayak biasa di mall yang ada petunjuk ke kiri kemana, ke kanan kemana gitu ya. Petunjuk ada, tapi sekedar misalkan sampai di sini ke kiri, oke ke kiri. Rupanya misalkan dia lagi gelap, terus dia nggak tahu gelap, terus dia cabang yang lain yang rupanya salah, ya. Iya ya, jalannya soalnya bisa macam-macam kemana gitu ya, nyasar bisa juga. Sinyal juga nggak ada ya di sana ya? Sinyal tuh nggak ada, jadi caranya kita ngatasinnya tuh kita pakai HT. Kita pakai HT. Tapi sekarang di beberapa gunung tuh udah bisa video call, Karos. Hah? Beneran? Oh serius? Serius. Oh ada Jadi ya? ada beberapa gunung tuh di base camp sampai di posnya, dia tuh di posnya itu, di pos emergensinya, dia bisa video call. Oh, iya. Tersesat pernah nggak kamu? Kalau hampir tersesat pernah, tapi kalau tersesat nggak pernah. Nggak pernah. Membawa pendaki dengan riwayat sakit? Pernah. Oh, terus Pernah banget. gimana tuh? Ada dia satu penyakit jantung, lemah jantung. Ada lagi yang satu lagi waktu ketika di site di lapangan, tiba-tiba kakinya dia tuh bermasalah. Jadi aku aku bantuin dia, nemenin dia itu jalan tuh sekitar 14 jam dari puncak Karos ya. Jadi kondisinya jam 10 kita berangkat, jam 12 siang besoknya kita udah summit, jam 12 siang besoknya kita turun, rupanya dia trouble kakinya. Akhirnya karena aku sweepernya dari paling belakang, aku nemenin dia 14 jam sampai bawah. Jadi kalau beban dia berat, taruh di belakang, sampai akhirnya aku kayak udah... Lebih capek itu ya? Tapi ada sebuah, kalau buat anak-anak yang suka pergi ke gunung, kalau dia menolong orang tuh ada sesuatu yang buat kita lebih tenang. Oke. Yang berikut nih kita lihat nih bagaimana kamu jalan di jalanan yang rata tapi juga tidak kalah tantangannya ya. Dari Jakarta ke Bogor. Kita lihat videonya berikut ini. Pas puasa ya. Puasa. Kenapa? Gimana tuh awal mulanya ngapain? Awal mulanya tuh temanku dia tuh ada keresahan atas umurnya dia. Terus dia jalan sendiri, terus dia bikin lah namanya tapak tilik. Nah tapak tilik itu diajakin, lu mau kemana? Gue mau jalanin sekarang dari Bintaro sampai ke Bogor. Mau ikut nggak? Oke gue ikut. Wah ini kayaknya challenge juga ya, belum pernah kan jalan kayak gitu. Rupanya pas jalan beda ya, antara jalan sama lari itu, apalagi di kota tuh, dan pas puasa emang bener. Bukan cuma sekedar jalan, tapi kita bertahan di kondisi yang nggak nyaman. Karena kan aku tadi kan bilang bahwa outdoor itu sekolah karakter ya. Anak sekarang tuh yang, karena aku juga sebagai pembimbing di salah satu sekolah buat pencinta alam, anak sekarang kalau ditekan dia kabur. Ditekan dia kabur. Jadi aku bisa bayangin bahwa gimana caranya anak laki setelah besar, dia kan pasti kena pressure kan. Dia harus survive dong. Gimana kalau dari kecil dia ditekan kabur. Nah sekolah alam ini atau pencinta alam, ini salah satu media buat mereka belajar karakter. Melatih mental. Banget. Mental dan konsisten ya. Banget. Belum nyampe Bogor, jangan naik kendaraan umum dulu. Iya, makanya pas lagi jalan gitu,
temen nih mulai, kan yang puasa bertiga. Yang satu buka. Godaan banget. Iya, terus yang satu lagi buka. Wah, udah buka nih, udah tinggal sendiri. Oke deh. Terus terakhir mereka makan siang dong. Makan siang aku tidur kan. Mereka habis makan kan tenaganya up lagi kan. Aku tuh ngeliat kalau misalkan di jam itu pace-nya itu tadinya 15. 15 tuh lebih santai gitu. Jadi 15 menit per kilo. Rupanya tiba-tiba 12. Itu aku ngejar Karos sampai bener, wah ini bener-bener nih orang-orang nih. Teman-teman ini emang gak benar ya teman-teman. Kita akan kembali lagi ngobrol hal yang lain ya. Pertanyaan dari netizen kita akan bacakan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya, kita lihat pertanyaan pertama, buat Anissa. Kenapa rumahnya dijual? Emang niatnya mau pindah kemana? Oke, kepo banget ini ya. Dijual berapa, Bu? Jadi mau beli. Tolong dong, beli dong. Mau dijual bener? Mau pindah? Dijual semuanya, pokoknya tinggal bawa koper aja. Oh, jadi full furnish? Full furnish. Lemari segalanya? Segalanya. Yang pernah menyimpan baju-bajumu itu ditinggal? Semuanya. Benda-benda bersejarah gitu ditinggal? Meja bersejarah, kursi bersejarah gitu? Udahlah. Yang sejarah-sejarah udah nih. Kenapa, Bu? Mau kemana, Bu? Enggak kemana-mana, soalnya kan itu rumah cukup lumayan besar. Karena kan Raffi bentar lagi mau menikah. Tinggal anak satu ini, ya kan? Jadi kegedean itu Iya. buat kalian bertiga aja. Jadi lebih baik diperkecil. Oh, diperkecil. Dibuka dengan harga berapa, Bu? Boleh dibuka di sini. Ditanya aja ke Instagramnya Anissa ya. Yang berikutnya kita lihat lagi. Akuin, kenapa foto-foto bareng Clay udah nggak ada di IG? Kalian masih berhubungan atau udah putus? Baik-baik aja. Oh, disuruh hapus ya sama ayah? Kan nggak pakai jilbab. Oh, Banyak itu lebih kepada itu. Iya, lebih kepada itu. Oke. Baik, yang berikut, kamu emang juga ngapusin atau diarsip doang itu fotonya? aman kok, semua aman. Oh, semua. Aman lah ini. Yang berikut buat Mas Lionel, katanya di gunung sifat asli orang bakal ketahuan. Bisa nggak sih kita menguji sifat pacar dengan cara bawa dia naik gunung? Mungkin kalau bawa temen aja kali ya. Kalau bawa pacar ke bukit-bukit atau areal camp aja. Kenapa? Ya kan pacarnya nggak tahu udah pernah naik gunung apa enggak. Rupanya pacar, emang kita tahu penyakit apa pacarnya. Bener-bener, Belum dan pacaran sampai sebulan. mencelakai anak orang ya. Iya. Jadi ngerepotin. Kan pas kemarin tuh ada kejadian Karos, bikin ngedate di gunung. Jadi gunungnya ditutup, pemerintah udah nutup, tiba-tiba dia naik gunung. Oh ini jadi heboh ini. Nggak boleh, ada kan gunung ada yang tutup, udah tutup total nggak boleh ada yang naik. Nah dia bawa pacarnya naik. Enggak, kalau ditutup tuh biasanya karena apa? Beresiko? Ya karena memang sudah tidak boleh lagi. Misalkan ya Pak, pasti risikonya tinggi gitu. Oh, jangan ya kalau bawa pacar. Jadi kalau ke bukit kelihatan sifat aslinya juga nggak? Pasti. Kalau bawa pacar tuh ke penghulu, Kamu nikahin. jangan, Enggak ya? Kecepatan ya? Kecepatan, Teh, Enggak. kecepatan. Itu juga nanti begitu nikah ketahuan kok sifat aslinya lah salah. Nah iya bener, gak usah ke Sebelum dia ketahuan di situ, ketahuan dulu di gunung. Kalau Dites udah dulu ke nikah gunung. ketahuan sifat asli udah telat kayaknya ya. Tapi apa kamu pernah lihat di selama perjalanan itu sifat-sifat apa sih yang biasanya muncul, emosi-emosi buruk apa Oh tuh iya, biasanya biasanya kalau orang itu egois paling muncul. Egois, terus habis itu pokoknya saya mau yang duluan, pokoknya kemauan dia harus selalu dituruti, nah itu pasti keluar itu. Oh, itu keluar. Padahal di daratan dia nggak begitu-begitu Biasa amat. aja kayaknya cool, santai, baik gitu. Pas di sana kayak, ada minggir gitu. Ini bawa gitu. Oh, aku di daratan aja udah jelas ini ya sifat asli kelihatan. Kamu suka nggak naik gunung Akuin? Enggak, makasih. Dia jujur banget. Dia belajar balap aja atau juga apa kamu sukanya main biliar aja ya? itu Yang aja. cowok-cowok cuma itu aja tuh. Iya. Naik kuda nggak naik kuda? Oh, pernah jatuh, nggak mau. Oh nggak mau. Ya. di ontak jatuh. Oh naiknya ontak. Anissa terima kasih banyak sudah hadir berbagi ceritanya. Akuin terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih juga Leonie. Makasih, Carlos. Jangan ajak-ajak aku naik gunung yang 2 hari 2 malam deh. Aku kayaknya nggak sanggup. Terima kasih juga buat Anda semuanya sudah bergabung bersama kami hari ini. Kita ketemu lagi siap Senin sampai Jumat di acara Rumpi.